Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 9 Ruteng, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri beserta Bapak Ibu Guru, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Selamat pagi semuanya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, perkenankanlah saya atas nama Rafdi Jomot, perwakilan dari kelas 7B, menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan peristiwa yang bertepatan terjadi di hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bertepatan dengan hari ini berpuluh-puluh tahun silam, yakni 28 Oktober 1928, telah terjadi sebuah peristiwa besar dalam sejarah. Peristiwa ini begitu dahsyat hingga mampu menggerakkan seluruh pemuda Indonesia untuk berseru, "Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda ini merupakan bukti semangat menggelora yang mengalir ke dalam darah para pemuda Indonesia untuk bersatu memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Mereka sadar bahwa untuk mencapai cita-cita bersama diperlukan kesamaan visi yang jelas selain semangat pantang menyerah dan rela berkorban. Penyatuan visi yang sama ini kemudian diwujudkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi bukti lahirnya para pemuda tangguh di bumi Indonesia yang dengan bangga mengumumkan identitasnya. Sungguh sebuah peristiwa yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang pemuda, betapa pentingnya peran pemuda telah digambarkan dengan jelas di masa lalu oleh Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Tidak hilang dari catatan buku-buku sejarah yang kita pelajari semasa di bangku sekolah, saat dimana beliau mengatakan, "Berikan aku 10 pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia." Ya, hanya dengan 10 pemuda, maka dunia mampu berguncang. Sungguh hal yang mengagumkan. Pernyataan tersebut tentunya bukan kutipan puisi atau cerita fiksi yang berupa angan-angan belaka, tapi itu jelas merupakan buah pemikiran yang bersumber pada keyakinan seorang pemimpin pertama negeri ini. Presiden Soekarno jelas tidak asal bicara. Beliau paham sekali bahwa kemampuan pemuda tidak dapat dianggap sepele, karena mereka merupakan ujung tombak sebuah perubahan yang di tangannya ditentukan akan kemana nasib suatu bangsa.
Hadirin yang berbahagia, jika kita menoleh ke belakang, kita tentu patut berbangga atas keberanian para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Para pemuda pemberani itulah yang mendorong para pejuang lainnya untuk memanfaatkan momentum kekalahan Jepang atas sekutunya dengan mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Keinginan untuk menjadi bangsa yang merdeka tanpa pemberian dari negara lain membuat mereka berpikir dengan baik dalam bertindak. Permasalahan perbedaan pendapat mengenai kapan sepatutnya proklamasi harus dilaksanakan juga menjadikan mereka harus melakukan negosiasi dengan berbagai pihak. Namun kecerdasan dan sikap pantang menyerah menjadikan mereka pemuda terpilih golongan tua tunduk pada usulan mereka. Satu kalimat yaitu luar biasa menjadi penghargaan atas kemampuan mereka menyelesaikan masalah dalam waktu yang singkat dengan pemikiran yang tepat. Mereka tidak mengandalkan emosi sesaat dan tetap menghormati para pendahulunya hingga pada akhirnya Indonesia berdaulat. Hadirin yang berbahagia, peran pemuda tidak hanya berhenti pada beberapa peristiwa yang telah saya sebutkan tadi. Kita ingat ketika tahun 1966 di latar belakang kondisi pemerintahan saat itu, muncullah gerakan mahasiswa secara nasional yang tergabung dalam kelompok aksi mahasiswa Indonesia yang disingkat KAMI. Gerakan ini mencetuskan 3 tuntunan rakyat atau Tritura yang meminta dibubarkannya PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Lamira, dan diturunkannya harga sembako. Aksi-aksi yang terus berlanjut berujung pada diterbitkannya surat perintah 11 Maret yang menandai berakhirnya Orde Lama dan berganti menjadi Orde Baru. Berlanjut ke tahun 1998, mahasiswa menuntut adanya reformasi dan dihapuskannya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kita tahu merajalela pada saat itu. Peristiwa ini berakhir dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya pada masa itu dan bergantinya Orde Baru menuju Orde Reformasi. Meski dengan susah payah hingga menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini menjadi titik awal perubahan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang telah lama dinantikan, dan ini merupakan buah dari kesatuan visi yang sama, semangat pantang menyerah, dan kerelaan berkorban dari para pemuda. Hadirin yang berbahagia, serangkaian peristiwa ini menjadi salah satu contoh nyata peran besar pemuda di masa lampau. Sekedar berkaca dari sejarah, perbedaan peran dan semangat pemuda di masa lampau dan masa sekarang nyatanya berbeda. Pergeseran telah terjadi di berbagai sisi kehidupan. Dalam hal budaya misalnya, betapa banyak budaya asing yang telah terserap dan mendarah daging di jiwa pemuda kita saat ini. Ketertarikan lebih pada musik asing dan mode pakaian yang jauh dari adat ketimuran menjadi contoh nyata di sekitar kita. Munculnya fenomena perasaan bangga ketika mampu menyerap kebudayaan dari negara lain, sementara merasa malu untuk mengakui budaya sendiri tidak dapat dielakkan lagi. Semakin lama, budaya ketimuran pun semakin tergerus zaman.
Memang sudah seharusnya kita, pemuda terutama, berpikiran terbuka terhadap segala hal. Namun perlu kita sadari bahwa terbuka tidak harus berarti menerima itu saja tanpa memikirkan dampak negatifnya. Bukankah telah dicontohkan oleh para pendahulu kita tentang bagaimana mengelola sesuatu dengan memanfaatkan kecerdasan berpikir? Hadirin yang berbahagia, pada akhirnya kita sebagai generasi penerus bangsa patut berbangga dan bersyukur atas apa yang dilakukan para pemuda pendahulu kita. Para pemuda pemberani itulah yang mari kita manfaatkan apa yang telah mereka upayakan dengan sebaik mungkin, agar mereka tidak kecewa atas apa yang telah mereka upayakan dengan segenap jiwa dan raga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kesalahan. Atas perhatian hadirin sekalian, saya sampaikan limpah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.